Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Pak Firman di pembelajaran PJOK. Semoga anak-anak di rumah selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kita akan belajar tentang aktivitas air untuk kelas 1. Salah satu aktivitas air di cabang olahraga salah satunya adalah renang. Renang adalah salah satu aktivitas yang harus kita lakukan dengan menggunakan air yang banyak. Contohnya di kolam. Ketika belajar renang di kolam, kita memilih kolam yang dangkal, agar lebih aman untuk kita. Cara pengenalan air di kolam yang pertama adalah dengan duduk di pinggir kolam. Duduk di pinggir kolam dengan mengayunkan kaki secara bergantian. Basahi tubuhmu dengan cipratan dari ayunan kakimu. Pengenalan air di kolam yang kedua adalah berjalan di air. Jika dilihat dari gambar di samping, berjalan di air bisa dilakukan dengan bergandengan tangan bersama teman-teman, atau berjalan di pinggir kolam. Yang ketiga, pengenalan air di kolam, yaitu loncat di air. Kita melakukan hitungan 1-8, di hitungan ke-8, kita loncat ke air. Saat kita meloncat air, kita perlu ada pengawasan dengan orang tua. Pengenalan air di kolam yang keempat kita bisa lakukan dengan bermain bola. Ayo bermain bola di air menggunakan bola plastik besar. Bebas, kita bisa berlari-lari atau melemparkan bola ke teman. Pengenalan air di kolam yang kelima adalah latihan pernapasan. Latihan pertama dengan berdiri di kolam dangkal. Kemudian tarik napas dari mulut dan masukkan seluruh badan ke air dengan menutup mulut dan menahan napas. Buanglah napas saat di dalam air menggunakan hidung. Jadi, anak-anak meniupkan nafasnya dari hidung dengan posisi mulut tetap tertutup. Kenapa? Karena ketika kita menarik nafas di dalam air, nanti anak-anak bisa menelan air, bahkan tersedak. Karena hal itu dapat membuat kita sulit bernafas dan berbahaya untuk kita. Cara menjaga keselamatan di air. Saat melakukan aktivitas air di kolam agar aman dan nyaman, ada yang perlu disiapkan diantaranya pakaian dan peralatan renang. Kita bisa lihat di gambar, ada pakaian khusus putra dan putri, kemudian ada ban renang, pelampung, kacamata renang, dan pelampung lengan. Manfaat dari renang yang pertama adalah tubuh bergerak tanpa merasa kepanasan atau berkeringat. Karena ketika kita belajar atau berolahraga di air, keringat kita akan digantikan dengan kita akan lebih sering buang air kecil ke belakang. Kegiatan ini sangat baik untuk anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Yang kedua, berenang dapat membantu proses pertumbuhan kita. Yang ketiga, berenang dapat melatih pernafasan. Kok bisa melatih pernafasan? Karena dengan berenang, kita bisa meningkatkan kemampuan pernafasan kita. Nafas kita jadi teratur dan kita tidak mudah terengah-engah. Yang keempat, berenang dapat melatih semua otot dalam tubuh. Maka, biasanya jika kita belajar renang, yang terjadi adalah akan timbul rasa kantuk setelah kita berenang. Latihan soal. Pak Firman bacakan. Nomor 1. Saat di dalam air, kita menahan nafas dengan menutup A. Hidung, B. Mulut, C. Telinga.
Nomor 2. Pelampung digunakan untuk berlatih A. Sepeda, A. Sepak bola, B. Sepeda, C. Renang. Nomor 3. Berlatih renang yang aman yaitu di kolam yang A. Miring, B. Datar, C. Dangkal. Nama alat dari gambar di samping adalah A. Pelampung, B. Ban renang, C. Pelampung lengan. Sebelum berenang, kita harus melakukan titik-titik agar terhindar dari kram otot. A. Pendinginan, B. Penyegaran, C. Pemanasan. Selanjutnya, anak-anak nanti menuliskannya di buku jawaban PJOK. Kemudian difotokan dan dikirimkan ke Pak Firman. Terima kasih, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Ditunggu untuk like-nya, komen, dan share ya.